Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Matematika Keuangan, di mana pada video sebelumnya kita membahas tentang jenis anuitas yang meliputi anuitas biasa, khususnya untuk anuitas biasa nilai sekarang dan anuitas biasa untuk nilai yang akan datang. Anuitas biasa untuk nilai sekarang itu bisa kita pakai untuk menentukan nilai sekarang dari rangkaian pembayaran yang kita lakukan selama beberapa periode dengan jumlah besaran yang sama sampai jatuh tempo. Kemudian untuk anuitas biasa untuk nilai yang akan datang itu kita gunakan untuk menentukan nilai uang kita yang akan datang dari rangkaian pembayaran yang kita lakukan selama beberapa periode dengan jumlah besaran yang sama sampai jatuh tempo. Apa yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya tentang anuitas biasa, itu sistem pembayarannya, misalkan periode yang kita gunakan adalah dalam periode bulan, maka pembayaran pertama itu dimulai pada bulan depan. Misalkan periode yang digunakan adalah dalam tahunan, maka pembayaran pertama atau cicilan pertama dalam pembayaran anuitasnya itu dilakukan pada tahun depan. Selanjutnya, bagaimana jika pembayaran pertama dari jenis anuitas itu dilakukan dari hari ini? Model pembayaran tersebut akan kita kenal sebagai anuitas di muka. Kita review sejenak tentang anuitas, yaitu sejumlah besaran uang yang sama yang kita bayarkan selama beberapa periode sampai jatuh tempo. Kemudian dari jenis anuitas yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu ada anuitas biasa, di mana anuitas biasa ini pembayaran dilakukan setiap akhir periode atau misalkan dalam periodenya dalam bulanan, maka dimulai pada bulan ke depan, atau misalkan kalau periode yang digunakan adalah dalam tahun, maka pembayaran pertama itu dilakukan pada tahun depan. Anuitas biasa ini ada meliputi anuitas biasa nilai sekarang atau present value, ada juga anuitas biasa nilai akan datang atau future value. Kemudian untuk anuitas yang jenis yang lain, yaitu anuitas di muka, itu juga ada dua, yaitu anuitas di muka untuk nilai sekarang atau present value, dan juga anuitas di muka untuk nilai akan datang atau future value. Di mana jenis anuitas ini akan kita bahas pada video ini, yaitu pembayaran itu dilakukan pada awal periode atau mulai hari ini. Kemudian yang ketiga, jenis anuitas itu ada anuitas ditunda, di mana pembayaran itu dilakukan setelah beberapa periode untuk pembayaran pertamanya. Masih membahas tentang anuitas biasa nilai sekarang, di mana nilai present value atau nilai sekarangnya itu diperoleh dari informasi jumlah besaran pembayarannya untuk setiap periodenya. Kemudian ada juga tingkat bunga per periode dan juga jumlah periode yang digunakan. Untuk model pembayaran dan timeline dari anuitas biasa nilai sekarang bisa kita ilustrasikan sebagai berikut ini. Misalkan hari ini adalah tanggal 1 September misalkan, kemudian periode yang digunakan dalam anuitas biasa nilai sekarang adalah dalam bulanan, maka nanti pembayaran pertama itu dimulai pada tanggal 1 Oktober. Kemudian pembayaran kedua itu dimulai pada tanggal 1 November sampai N bulan lagi. Jumlah pembayarannya itu dilakukan selama N, kemudian akan berakhir pada N bulan lagi. Nah, untuk anuitas di muka nilai sekarang itu informasinya, yaitu untuk timelinenya itu dimulai pada hari ini. Jadi hari ini dimulai pembayaran pertama, kemudian periode yang digunakan adalah dalam bulanan masih sama ya. Misalkan sehari ini adalah 1 September, maka bulan depan tepatnya tanggal 1 Oktober itu melakukan pembayaran pada periode kedua atau pembayaran kedua sampai pada pembayaran ke N, di mana pembayaran ke N itu akan berakhir pada N-1 bulan lagi. Kalau kita bandingkan antara anuitas di muka dengan anuitas sekarang, itu untuk jumlah pembayarannya itu sama, yaitu sebanyak N. Tapi yang membedakan antara anuitas biasa dengan anuitas di muka untuk yang nilai sekarang itu, untuk anuitas di muka itu akan berakhir pada N-1 bulan lagi. Kemudian untuk memperoleh nilai sekarang dari anuitas di muka, kita bisa memperolehnya dari persamaan sebagai berikut ini, yaitu nilai sekarang dari anuitas di muka itu diperoleh dari bentuk anuitas biasa ya seperti umumnya, tetapi yang membedakan adalah pangkatnya, di mana untuk anuitas di muka itu pangkatnya adalah min N, tetapi untuk anuitas
di muka karena akan berakhir pada N-1 bulan lagi, maka pangkatnya kita tuliskan sebagai min dari N-1. Kemudian dijumlahkan dengan A, di mana A ini merupakan pembayaran pertama yang dimulai pada hari ini. Jadi bisa kita ringkas bentuk persamaan ini menjadi 1 min 1 plus I pangkat min N plus 1 dibagikan dengan I, dijumlahkan dengan 1, kemudian baru dikalikan dengan A. Contoh, hitung nilai sekarang dari uang sebesar 1 juta yang diterima setiap bulan selama 5 kali. Mulai hari ini, jika tingkat bunga yang relevan adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Nah, dari contoh kasus ini, itu misalkan kita memberikan pinjaman, kemudian sistem yang diterapkan dalam melunasi hutang tersebut atau pinjaman tersebut adalah berupa sistem kredit yang dilakukan selama 5 kali dengan pembayaran setiap periodenya adalah sama, yaitu adalah sebesar 1 juta. Kemudian tingkat bunga yang kita terapkan dalam pembayaran tersebut adalah per periodenya dalam bulan atau sebesar 1,5%. Nah, kita tuliskan dulu beberapa informasi yang kita peroleh dari contoh kasus ini, yaitu besar pembayaran yang dilakukan setiap bulan selama 5 kali, yaitu adalah sebesar 1 juta. Kemudian dalam waktu 5 bulan ya, karena yaitu ada untuk T-nya, kemudian N-nya atau jumlah pembayarannya itu adalah sebanyak 5 kali dimulai pada hari ini, karena ini adalah kasus untuk anuitas di muka. Kemudian untuk tingkat bunga nominalnya atau per periode, yaitu untuk bunga per tahunnya sebesar 18% per tahun dibagi dengan 12, sehingga nanti untuk per bulannya adalah 1,5%. Pertanyaannya yaitu bagaimana atau berapa nilai present value-nya dari anuitas di muka dari kasus ini. Nah, tinggal kita masukkan beberapa informasi yang kita peroleh dari di atas tadi, yaitu jumlah periodenya atau jumlah pembayarannya itu dilakukan sebanyak 5 kali, kemudian tingkat bunga nominal per periode atau dalam bulanan itu adalah 1,5% atau 0,015. Kemudian pembayaran yang dilakukan atau penerimaan yang kita terima sebesar 1 juta, sehingga kita peroleh nilai present value-nya adalah 4.854.380. Kita bisa ilustrasikan timeline dari model pembayaran anuitas di muka dari contoh ini adalah sebagai berikut ini, yaitu pada hari ini misalkan tanggal 1 September itu kita menerima pembayaran sebesar 1 juta, kemudian bulan depan atau 1 bulan lagi itu akan melakukan pembayaran atau kita akan menerima penerimaan pada periode kedua sebesar 1 juta, kemudian 2 bulan lagi atau pada pembayaran ketiga itu kita juga menerima sejumlah 1 juta sampai bulan ke pembayaran kelima yang dilakukan terakhir pada 4 bulan lagi, sehingga nanti dalam contoh kasus ini maka nilai present value atau nilai yang kita terima dengan model pembayaran sebagai berikut ini tadi, dengan 5 kali pembayaran sebesar 1 juta dengan tingkat bunga nominal per bulannya itu adalah 1,5%, maka akan memperoleh nilai sekarang sebesar 4.854.380. Untuk rincian pembayarannya adalah sebagai berikut ini. Misalkan hari ini pada periode ke-1 itu besar angsurannya adalah 1 juta, kemudian bunganya karena bunga itu diterapkan setelah kita pada akhir periode ya, setelah melewati beberapa periode, karena masih belum melewati 1 periode maka tidak ada bunga yang diperlakukan untuk hari ini. Kemudian jumlah hutang yang dibayarkan itu adalah 1 juta, itu masih belum tidak ada nilai bunganya, karena pembayarannya pada periode pertama itu dilakukan hari ini, sehingga tidak dikenakan bunga untuk periode ke-1. Kemudian sisa saldo pembayarannya dari nilai present value sebesar 4.854.380, maka nanti dikurangi dengan jumlah hutang yang dibayarkan sebesar 1 juta. Jadi sisa saldo pembayaran pada periode pertama yaitu 3.854.380. Kemudian untuk periode kedua
pembayaran atau tepatnya 1 bulan lagi itu besaran angsurannya sebesar 1 juta. Bunganya itu sebesar 57.815,7 diperoleh dari tingkat bunga nominal atau per bulan sebesar 1,5% dikalikan dengan sisa saldo pembayaran pada periode ke-1 atau pada periode sebelumnya sebesar 3.854.380 sehingga nanti memperoleh nilai bunga sebesar sekian itu yaitu 57.815,7. Dari sebesar angsuran pada periode kedua sebesar 1 juta, maka nanti dikurangi dengan bunganya sebesar 57.815,7 untuk memperoleh jumlah hutang yang dibayarkan pada periode kedua. Sehingga nanti sisa saldo pembayaran pada periode kedua atau 1 bulan lagi itu diperoleh dari sisa saldo pembayaran pada periode ke-1 dikurangi dengan jumlah utang yang dibayarkan pada periode kedua sebesar 992.184,3 sehingga nanti diperoleh sisa saldonya pada periode kedua adalah 2.912,195,7. Begitu juga seterusnya sampai periode kelima atau 4 bulan ke depan. Sekarang kita lanjutkan masih tentang anuitas di muka dengan nilai sekarang untuk menentukan berapa besaran uang yang akan dibayarkan setiap periodenya jika diketahui informasinya adalah nilai present value, kemudian tingkat bunga per periode, kemudian jumlah periodenya. Ini untuk timeline dari anuitas di muka nilai sekarang yang seperti yang ada di atas tadi, yaitu dimulai hari ini, yaitu pembayaran pertama dimulai pada hari ini, kemudian periode kedua dimulai pada bulan depan, dan seterusnya, yaitu ada sebanyak N kali pembayaran yang akan terakhir pada N-1 bulan lagi. Dari persamaan di atas tadi tentang untuk mencari nilai sekarang dari anuitas di muka sebagai berikut ini, yaitu nilai sekarang dari anuitas di muka diperoleh dari 1 min 1 plus I pangkat min N plus 1 dibagikan dengan I dijumlahkan dengan 1, baru semuanya itu akan dikalikan dengan A. Kemudian untuk mencari besaran cicilan atau A nya, maka nanti diperoleh dari nilai present value dari anuitas di muka dibagikan dengan 1 min 1 plus I pangkat min N plus 1 dibagikan dengan I plus 1. Contoh, Bimbi meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga per tahunnya adalah 12%. Jika pinjaman itu harus dilunasi sebanyak 24 kali cicilan bulanan atau 2 tahun ya, itu dimulai hari ini. Nah ini keyword untuk anuitas di muka, yaitu pembayarannya itu dimulai pada hari ini. Pertanyaannya, berapa besar cicilannya? Nah, kita tuliskan informasi yang ada dalam contoh tersebut, yaitu nilai present value-nya atau nilai utang yang dipinjamnya adalah sebesar 10 juta, kemudian tingkat bunga per tahunnya adalah 12%. Karena pinjaman harus dilunasi dalam 24 kali dalam bulanan, maka nanti periodenya akan menggunakan bulanan ya. Jadi 12% per tahun dibagikan dengan 12. Artinya nanti per bulan atau per periodenya itu dikenakan bunga sebesar 1%. Yang akan dilunasi sebanyak 24 kali cicilan bulanan atau 2 tahun. Dengan 1 tahunnya itu ada 12 kali pembayaran, sehingga nanti total pembayarannya adalah 24 kali. Diperoleh dari 12 kali per tahun dikalikan dengan 2 tahun. Sekarang berapa nilai cicilannya atau anuitasnya? Nah, dari anuitas tadi, untuk nilai sekarang dari anuitas di muka itu diperoleh dari 1 min 1 plus I pangkat min N plus 1 dibagikan dengan I dijumlahkan dengan 1, kemudian dikalikan dengan anuitasnya. Untuk mencari anuitasnya, maka nanti tinggal dibagikan dengan dari present value-nya dibagikan dengan 1 min 1 plus I pangkat min N plus 1 dibagikan dengan I plus 1. Kemudian dimasukkan untuk besaran pinjaman yang dipinjamkan, yaitu adalah 10 juta. Kemudian tingkat bunga per periode atau per bulannya adalah 1% atau 0,01 dengan jumlah pembayaran sebanyak 24. Sehingga nanti jumlah
pembayaran yang dilakukan selama 24 kali itu adalah sebesar 466.073,98. Jadi cicilan bulanan Bimbi yang dibayarkan untuk setiap bulannya dimulai hari ini yaitu sebesar 466.073,98 sampai nanti 23 bulan ke depan atau sebanyak 24 kali pembayaran. Contoh selanjutnya masih tentang anuitas di muka untuk nilai sekarang dengan contoh sebagai berikut ini. Sebuah mobil minibus berharga tunai adalah 80 juta. Untuk pembelian kredit mobil tersebut, pembeli harus menyiapkan uang muka sebesar 20% dari uang tunai mobil minibus berharga tunai sebesar 80 juta. Kemudian dari uang muka sebesar 20% itu nanti akan melunasi sisa pembayarannya sebanyak 36 kali angsuran bulanan dengan bunga per tahunnya adalah 21%. Jika angsuran pertama harus dibayarkan bersama dengan uang muka, berapa angsuran berbulannya? Jadi di sini bisa kita lihat ciri-ciri dari anuitas di muka, yaitu pembayaran pertama dari cicilan itu akan dilakukan pada hari ini. Atau dalam contoh ini ada kalimat yang menyatakan bahwa angsuran pertama harus dibayarkan bersamaan dengan uang mukanya. Kita tuliskan dulu beberapa informasi yang akan ada dalam contoh ini, yaitu utangnya adalah 80% dari 80 juta adalah 64 juta dengan uang mukanya sebesar yang dibayarkannya dari 20% dari 80 juta yaitu sebanyak 16 juta. Kemudian nilai hutangnya atau present value sebesar 64 juta di mana akan dikenakan tingkat bunga per tahunnya sebesar 21% yang akan dibayarkan dalam bulanan ya. Jadi nanti tingkat bunga sebesar 21% itu akan dibagikan dengan 12 atau per periodenya atau per bulannya adalah 1,75%. Dengan 12 kali per tahunnya, kemudian yang akan dilunasi sebanyak selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu ada 36 kali pembayaran dengan 12 kali per tahun dikalikan 3 tahun. Pertanyaannya yaitu berapa pembayaran yang akan dibayarkan setiap periodenya atau A. Nah, ini dari nilai anuitas di muka nilai sekarang itu kita peroleh sebagai berikut ini. Kalau kita mencari besaran A-nya, maka tinggal dibagi dengan nilai sekarang dibagikan dengan 1 min 1 plus I pangkat min N plus 1 dibagikan dengan I, kemudian dijumlahkan dengan 1. Tinggal kita masukkan dari beberapa informasi dari di atas tadi, yaitu nilai present value-nya atau sisa hutangnya sebesar 64 juta, kemudian bunga per periodenya atau per bulan adalah 1,75% atau 0,0175 dengan N-nya atau jumlah pembayarannya ada sebanyak 36 kali. Jadi untuk setiap bulannya itu akan membayarkan sebesar 2.369.733,97. Nah, ini untuk anuitas di muka. Jadi pembayaran pertama itu dilakukan pada hari ini sebesar 2.369.733,97 ditambahkan juga dengan uang muka sebesar 20% dari 80 juta yaitu 16 juta. Jadi nanti ada sebanyak 36 kali pembayaran sehingga nanti pembayarannya akan lunas pada 35 bulan ke depan. Sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan jumlah periode dalam anuitas di muka nilai sekarang? Kita punya bentuk nilai sekarang dari anuitas di muka seperti yang di atas tadi adalah sebagai berikut ini. Tetapi untuk menentukan jumlah periode itu kita bisa memulai dari bentuk persamaan dari anuitas biasa sebagai berikut ini, yaitu present value itu diperoleh dari 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi dengan I kemudian dikalikan dengan A. Kemudian bisa kita modifikasi persamaan ini dari present value yang dibagikan dengan A kemudian dikalikan dengan I. Kita balik dari ruas kiri ke kanan dan juga dari ruas kanan ke kiri sebagai berikut ini.
Kemudian baru kita bisa modifikasi persamaan ini menjadi 1 min present value dibagikan dengan A dikalikan dengan I sama dengan 1 plus I pangkat min N. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencari N? Dari 1 min PV per A dikalikan dengan I sama dengan 1 plus I pangkat min N. Tentu kita mengingat bahwa analogi dari 8 itu diperoleh dari 2 pangkat N. Jika kita mencari N, maka nanti kita punya 2 log 8 atau log 8 dibagikan dengan log 2. Bisa kita kembalikan ke persoalan, yaitu jika kita mencari pangkatnya berupa min N, maka nanti diperoleh dari 1 plus I logaritma 1 min PV per A dikalikan dengan I. Maka nanti samalnya jika kita punya logaritma 1 min PV per A dikalikan dengan I dibagikan dengan logaritma 1 plus I. Kemudian karena bagi ruas Q itu masih bentuknya min N, maka bisa kita kalikan kedua ruas menjadi dikalikan dengan min 1, sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu N itu diperoleh dari min log 1 min PV per A dikalikan dengan I dibagikan dengan log 1 plus I. Karena untuk menentukan jumlah periode dalam anuitas di muka untuk nilai sekarang sampai kita temukan bentuk sebagai berikut ini, berawal dari bentuk anuitas biasa, maka nanti untuk menentukan anuitas jumlah periode dalam anuitas di muka untuk nilai sekarang, nanti ada catatan tambahan berupa nilai present value itu sudah dikurangi dengan pembayaran pada hari ini. Contoh, seorang karyawan sudah bekerja selama 30 tahun, harus purna bakti dan mendapatkan uang pensiun sebesar 200 juta sekaligus. Dia memutuskan untuk mengambil sebesar 6 juta setiap 3 bulan atau dalam 1 tahun itu ada 4 kali mulai hari ini dan menyimpan sisanya dalam deposito 3 bulanan dengan bunga sebesar 6% per tahun. Nah, ini untuk ciri-ciri dari anuitas di muka, yaitu penerimaan sebesar 6 juta itu dimulai pada hari ini. Pertanyaannya, setelah berapa tahun deposito itu akan habis? Kita deskripsikan dulu beberapa informasi yang kita peroleh dari contoh ini, yaitu untuk penerimaannya atau anuitasnya sebesar 6 juta untuk setiap 3 bulan. Kemudian untuk bunga nominalnya itu ada 1,5% per periode, di mana diperoleh dari tingkat bunga per tahunnya sebesar 6% dibagikan dengan jumlah penerimaan dalam 1 tahun, yaitu sebanyak 4 kali untuk setiap periodenya dalam 3 bulan, sehingga nanti 6% dibagikan dengan 4 kita peroleh untuk setiap periodenya atau tiap 3 bulan itu bunganya sebesar 1,5%. Kemudian ini present value untuk menentukan jumlah periode dalam anuitas di muka untuk nilai sekarang itu sudah dikurangi dengan pembayaran pada pertama, yaitu untuk 200 juta untuk nilai present value-nya dikurangi dengan penerimaan pada periode pertama sebesar 6 juta, yaitu sebesar untuk present value-nya yang sudah dikurangi yaitu sebesar 194 juta. Pertanyaannya, berapa tahun deposito itu akan habis? Penyelesaian dari persamaan di atas tadi untuk menentukan jumlah periode dalam anuitas di muka untuk nilai sekarang, di mana untuk nilai present value-nya itu sudah dikurangi dengan pembayaran pertama pada periode pertama, yaitu untuk present value-nya itu adalah 194 juta dikalikan dengan bunga nominal per periode yaitu per 3 bulan sebesar 1,5% atau 0,015 dibagikan dengan pembayaran untuk setiap 3 bulan atau per periodenya sebesar 6 juta. Kita peroleh yaitu 44,7 triwulan atau 44 per 3 bulan, atau bisa kita konversikan dalam tahun yaitu 11,14 tahun. Jadi setelah pengambilan pertama sebesar 6 juta mulai hari ini, yaitu karyawan tadi akan mendapatkan pengambilan dana sebesar 6 juta sebanyak 44 kali dalam waktu 11 tahun dengan jumlah yang sama, yaitu sebesar 6 juta setiap 3 bulan. Kemudian setelahnya karyawan tersebut masih mendapat mengambil sisanya meskipun nilainya tidak sebanyak
periode sebelumnya yang sama besarnya, yaitu sebesar 6 juta. Kita lanjutkan ke anuitas di muka untuk nilai yang akan datang, tetapi sebelumnya kita review sejenak tentang anuitas biasa untuk nilai yang akan datang, di mana untuk nilai yang akan datangnya atau future value-nya itu diperoleh dari informasi tingkat bunga per tahunnya, kemudian jumlah periode dan besaran pembayaran atau penerimaan untuk setiap periode dengan besaran yang sama sebagai berikut ini. Kemudian untuk timeline-nya atau model pembayarannya untuk anuitas biasa itu adalah sebagai berikut ini, yaitu pembayaran pertama itu dimulai misalkan dalam periodenya itu adalah dalam bulanan, itu dimulai pada bulan depan. Misalkan hari ini adalah tanggal 1 September, maka nanti pembayaran pertamanya dimulai pada tanggal 1 Oktober. Kemudian pembayaran kedua atau periode kedua itu dilakukan pada tanggal 1 November dan seterusnya, yaitu nanti ada sebanyak N kali pembayaran yang akan selesai sampai N bulan lagi. Nah, sekarang bagaimana untuk anuitas di muka untuk nilai yang akan datang? Nah, untuk nilai yang akan datang atau future value untuk anuitas di muka itu adalah formulanya adalah sebagai berikut ini. Diperoleh dari informasi besaran pembayaran atau penerimaan yang besaran sama untuk setiap periode atau anuitasnya, kemudian jumlah periode, serta untuk tingkat bunga per periodenya. Nah, bentuknya hampir mirip seperti bentuk anuitas biasa untuk nilai akan datang, tetapi nanti untuk anuitas di muka nilai akan datang dikalikan dengan tingkat pendiskontoannya, yaitu 1 plus I. Dimana untuk model pembayarannya atau timeline dari anuitas di muka nilai akan datang adalah sebagai berikut ini. Sebagaimana ciri dari anuitas di muka, yaitu pembayaran pertama itu dimulai pada hari ini, sehingga nanti pada periode berikutnya, misalkan dalam hal bulanan, yaitu misalkan hari ini tanggal 1 September, maka nanti pembayaran pertamanya dimulai pada hari ini, kemudian tanggal 1 Oktober itu akan dilakukan pembayaran kedua, yaitu tepat pada 1 bulan lagi. Kemudian periode pembayaran ketiga itu tepat tanggal 1 November, yaitu 2 bulan lagi, dimana untuk anuitas di muka untuk nilai akan datang ada sebanyak N kali pembayaran dan akan selesai pada N-1 bulan lagi. Contoh itu nilai akan datang yaitu pada akhir tahun kelima dari tabungan sebesar 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 kali mulai hari ini jika tingkat bunga adalah 10% per tahun yang diperhitungkan secara tahunan. Nah, kita deskripsikan dulu beberapa informasi yang kita peroleh dari soal ini, yaitu pembayarannya ada sebanyak 5 kali untuk anuitas di muka. Sebagai cirinya yaitu pembayaran pertamanya dilakukan pada hari ini. Kemudian tingkat bunga per periodenya itu karena dalam hal ini adalah 1 kali dalam 1 tahun, maka nanti dalam 1 periode per tahunnya adalah tingkat bunganya adalah sebesar 10% per tahun. Kemudian untuk anuitasnya atau besaran tabungan yang disetorkan setiap tahunnya adalah sebesar 1 juta. Pertanyaannya adalah berapa nilai yang akan datang dari informasi di atas tadi? Penyelesaian, kita punya informasi di atas tadi, yaitu besaran untuk tingkat bunga per tahunnya sebesar 10% atau 0,1. Kemudian N-nya itu adalah jumlah pembayarannya ada 5 kali, dengan untuk setiap tahunnya atau setiap periodenya akan menyetorkan sebesar 1 juta. Kemudian kita peroleh untuk nilai yang akan datang dari anuitas di muka sebesar 6.715.610. Nah, bisa kita lihat untuk timeline dari kasus ini, yaitu hari ini misalkan 1 September 2021 itu melakukan penyetoran dana sebesar 1 juta, kemudian tepat tahun depan atau 1 tahun lagi itu melakukan pembayaran kedua, periode kedua, kemudian 2 tahun lagi tepat pada periode ketiga pada tanggal 1 September misalkan tahun 2023 sampai tahun ke 2025, yaitu untuk pembayaran periode ke-5.
Jadi tabungan sebesar 1 juta yang disetorkan untuk setiap tahun selama 5 kali mulai hari ini, yaitu misalkan 1 September 2021 dengan tingkat bunga sebesar 10% yang diperuntukkan secara tahunan, maka nanti nilai akan datang setelah 4 tahun lagi, yaitu sebesar 6.715.610. Sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan jumlah pembayaran untuk besaran yang sama untuk setiap periode dari anuitas di muka untuk nilai yang akan datang? Dengan timeline-nya adalah sebagai berikut ini, yaitu pembayaran pertama itu dimulai pada hari ini, kemudian periode kedua itu pembayarannya misalkan periodenya dalam bulanan, maka akan dilakukan pada bulan depan. Kemudian periode ketiga itu dilakukan pada 2 bulan lagi, ada sebanyak N kali pembayaran dan akan berakhir pada N-1 bulan lagi. Kemudian untuk menentukan besaran cicilan dari anuitas di muka untuk nilai yang akan datang, itu bermula dari persamaan nilai akan datang untuk anuitas di muka seperti yang di atas tadi sebagai berikut ini untuk formulanya. Kemudian tinggal nanti kita modifikasi persamaan ini menjadi untuk besaran cicilan untuk setiap periodenya itu nilai akan datang itu dibagi dengan 1 plus I pangkat N-1 dibagi dengan I, kemudian juga dikalikan dengan 1 plus I. Contoh, seorang yang ingin memiliki uang sebesar 500 juta pada saat dia pensiun nanti tepat 20 tahun lagi. Untuk tujuan tersebut, dia akan menyisihkan gajinya setiap bulan untuk ditabung mulai hari ini, karena hari ini adalah hari gajian selama 20 tahun ke depan. Kemudian berapa besar tabungan bulanan yang harus dilakukan jika tingkat bunga per tahunnya adalah 9%. Ada keyword untuk atau ciri-ciri dari anuitas di muka, di mana di sini seseorang tersebut dia menyisihkan gajinya setiap bulan untuk ditabung mulai hari ini. Kita deskripsikan dulu beberapa informasi yang kita peroleh dari kasus ini, yaitu untuk nilai yang akan datang sebesar 500 juta untuk 20 tahun lagi. Kemudian untuk tingkat bunga per periodenya itu dalam hal ini karena dalam bulanan, 1 tahun ada 12 bulan, maka nanti untuk tingkat bunga sebesar 9% per tahun dibagikan dengan 12, yaitu menjadi 0,75%. Dengan lama waktu pembayaran selama 20 tahun, dengan 1 tahun itu ada 12 kali pembayaran, sehingga nanti jumlah pembayarannya ada sebanyak 240 kali, diperoleh dari 12 kali per tahun dikalikan dengan 20 tahun. Pertanyaannya, kita akan mencari besaran tabungan yang akan disetorkan setelah setiap bulannya, yaitu tinggal kita masukkan beberapa informasi yang kita peroleh di atas tadi ke untuk bentuk modifikasi dari anuitas di muka untuk nilai yang akan datang sebagai berikut ini, dengan nilai yang akan datangnya sebesar 500 juta, kemudian tingkat bunga per periodenya dalam hal ini adalah per bulannya adalah 0,0075 atau 0,75%, dengan N atau banyak periode pembayarannya ada sebanyak 240 kali. Sehingga nanti diperoleh untuk setiap bulannya membayarkan sebesar 743.056,85. Masih dalam anuitas di muka untuk nilai akan datang, sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan jumlah periode dalam anuitas di muka untuk nilai akan datang. Nah, kita bermula dari bentuk anuitas di muka nilai akan datang sebagai berikut ini, maka nanti bisa kita modifikasi persamaan ini dengan membagi nilai akan datangnya dengan A dikalikan dengan 1 plus I. Kemudian juga nanti untuk ruas ke sisi kanan untuk min 1 ini nanti kita pindah ruaskan ke sisi untuk sisi kiri. Kemudian nanti kita peroleh untuk mencari nilai besaran dari N, tentu kita mengingat analogi bahwa 8 sama dengan 2 pangkat N, maka nanti jika kita mencari N, maka nanti kita peroleh 2 log 8 atau nanti log 8 dibagikan dengan log 2. Kita kembalikan ke kasus ini, maka nanti untuk mencari N, maka nanti N diperoleh dari 1 plus I log dari future value atau nilai akan datang dikalikan dengan I dibagikan dengan A 1 plus I dijumlahkan dengan 1. Atau bisa kita ubah menjadi untuk persamaan ini menjadi log FV per A
1 plus I dikalikan dengan I plus 1 dibagikan dengan log 1 plus I. Contoh soal, seorang pedagang kecil berencana untuk menabung sebesar 1 juta untuk setiap bulan, ini berupa anuitasnya ya, akan dapat memperoleh uang sebesar 20 juta atau nilai akan datangnya. Jika nanti tingkat bunga tahunan yang ditawarkan adalah 6% per tahun, berapa lama dia harus menabung? Kita akan mencari N dari kasus ini. Nah, ini untuk nilai anuitasnya sebesar 1 juta untuk setiap bulannya, kemudian nilai akan datang atau nilai akan diperoleh pada periode ke depan yaitu sebesar 20 juta, di mana untuk tingkat bunga per tahunnya sebesar 6%. Karena dalam hal ini periodenya dalam bulan, maka nanti karena 1 tahun ada 12 bulan, maka tingkat bunga sebesar 6% per tahun dibagikan dengan 12. Itu menjadi 0,5% atau 0,005. Tinggal kita mencari lama dia harus menabung untuk memperoleh nilai yang akan datang sebesar 20 juta. Untuk penyelesaian dari kasus ini, untuk mencari berapa lama dia harus menabung untuk memperoleh nilai yang akan datang sebesar 20 juta, maka tinggal kita masukkan beberapa informasi di atas tadi ke bentuk modifikasi anuitas di muka untuk nilai yang akan datang untuk memperoleh jumlah periodenya sebagai berikut ini, yaitu untuk nilai akan datang sebesar 20 juta dengan tingkat bunga per periodenya adalah 0,005 atau 0,5% untuk setiap bulannya. Kemudian untuk besaran cicilannya adalah sebesar 1 juta, maka nanti kita peroleh untuk jumlah periodenya dalam bulanan, maka ada 19,02 bulan. Jadi waktu yang dibutuhkan pedagang kecil tersebut untuk mendapatkan uang sebesar 20 juta dengan tingkat bunga sebesar 6% per tahun atau 0,5% per periode atau per bulan, maka membutuhkan waktu selama 19 bulan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk materi anuitas di muka, untuk baik itu nilai sekarang maupun nilai akan datang. Kemudian untuk selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya tentang amortisasi dan dana pelunasan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.